berbicaralah Tuhan. Pimpin lidah dan perkataan hamba-Mu supaya bisa dapat menyampaikan kebenaran Tuhan. Di mana kebenaran itu akan memerdekakan kami. Tuhan, biarlah kami semua bapak-bapak yang paling bahagia di dunia ini dijamah Engkau, dilawat oleh Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin naik dan kiranya Tuhan Yesus menggerakkan kami semua, supaya kebenaran yang disampaikan malam ini bermanfaat bagi kehidupan kami di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam para bapak. Malam. Nama saya Alex ya. Saya sudah nikah, istri puji Tuhan 1, anak 3. 1 bulan Agustus kuliah, yang kedua tahun ini juga SMK, yang ini ketiga SMP tahun ini. Malam ini temanya tuh ketaatan. Mungkin kalau kita bilang ketaatan itu cuma satu kata yang sangat gampang untuk diucapkan, sangat gampang. Contoh kita di sini semua orang bekerja ya. Dan pekerja artinya bukan kenal seorang bos, seorang karyawan atau seorang apa gitu yang manajerial gitu kan. Kita semua bekerja di bidang untuk kehidupan keluarga kita, bekerja di ladang Tuhan, kayak penginjil, misionari itu bekerja di ladang Tuhan ya. Ataupun pekerja yang di dunia mana. Tapi namanya kita di dunia kerja itu kita punya satu atasan ya, punya bos gitu kan. Dan kita sebagai seorang karyawan kita selalu taat dengan SOP-nya kantor kita, tempat kerja kita ataupun di lingkungan kita. SOP itu kan standar operasional perusahaan ya. Kalau kita sebagai seorang karyawan, kalau kita taat, kita pasti dapat hal yang baik. Betul? Ya. Mungkin kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dikasih fasilitas, dikasih tunjangan, dikasih rumah dinas. Ya, kalau kita taat ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang manusia lupa bahwa Sang Pemberi berkat itu di atas kita. Amin. Kita lebih percaya bos kita, pimpinan kita, karena pikir kita gua kerja sama dia itu sumber berkat kita. Ya kadang-kadang kita dituntut kan, kita kerja itu kan dituntut oleh atasan kita, lu harus begini, ikutin peraturan kantor, ikutin peraturan semua segala peraturan yang ada di kantor di mana kita kerja, kita harus taat. Coba kalau kita membangkang, melawan, pasti kita dikasih sanksi. SP1, SP2, SP3 ya. SP3 ya gawat, pasti dipecat. Tapi kita sebagai anak nggak pernah dipecat kok. Percaya? Nggak pernah dipecat. Amin. Kecuali kita murtad. Ya. Kecuali kita murtad ya. Ya, betul. Malam ini saya bilang tadi ada di Roma 8:11 ya. Roma. Biarlah kerajinanmu 12. Iya, 12 ya. 8 ya. Biarlah kerajinanmu menyala-nyala jangan ya. Saya nggak hafal pokoknya begitu. Jadi begini, kita terkadang sebagai anak Tuhan lupa bahwa Sang Pemberi berkat itu di atas segala-galanya kehidupan kita. Betul. Kadang kita lebih segan, lebih hormat pada pimpinan kita. Kenapa? Dia memberi gaji kita. Dia bikin bisa naikin pangkat kita, kasih fasilitas kita. Jadi kita lebih respect ke manusia itu daripada sana. Kayak saya dulu nih. Saya dulu kerja di daerah Jalan Bar ini sebagai sales. Terakhir jabatan cuma supervisor. Waktu itu saya baru mengenal Tuhan itu kurang lebih beberapa tahun, anak saya 3 tahun, waktu itu 3 tahun, kurang lebih 4 tahun saya mengenal Tuhan. Bos saya tuh orang Singkawang juga, orang Jawa ya. Mungkin kalian kenal lah ya, Meritek itu, bos Meritek itu kan termasuk orang Jawa yang kaya lah ya. Besar juga ya. Bos besar itu kan. Anak-anaknya itu Kahaptek itu, adiknya Kaudun itu namanya Kong gitu kan. Itu bos itu kan orang, boleh dibilang tuh posturnya tinggi besar, penampilannya benar-benar big boss gitu. Waduh kita. Saya sebagai seorang karyawan dia, waktu melamar sama dia itu, karena waktu itu saya lagi nganggur, tinggal di kosan di Empang Bahagia di Kejelambar situ kan, tinggal satu kos di kecil itu 3x3 gitu, sama anak saya satu yang 3 tahun itu, yang anak pertama itu yang sekarang udah mau kuliah. Tinggal satu petakan kecil gitu, 1 bulan 350.000.
Jadi pas itu lagi nganggur, aku bilang Tuhan, saya mau datang. Tuhan suruh saya datang ke Jakarta. Oke, saya patuh aja. Pada waktu itu saya ada 2 pilihan. Satu, saya disuruh ke Samarinda, jadi kepala perkebunan kelapa sawit. Dikasih fasilitas yang oke lah, banyak dikasih mobil, dikasih rumah dinas, dikasih pangkat yang besar. Terus malam itu saya kan doa, Tuhan kasih saya jalan dong, dan mestinya di mata. Baru bertobat awal-awal. Anak saya masih dalam kandungan istri saya. Tuhan cuma bilang ke Jakarta. Cuma begitu dong, di Jakarta gitu tanpa pesan atau dulu ke Jakarta kita gini nggak ada namanya itu mapnya tuh nggak ada. Disuruh Jakarta. Ya. Waktu itu kan saya baru bertobat, baru namanya kasih agape kan ya. Kayaknya haus banget dengan Tuhan gitu kan. Ya udah kalau suruh Jakarta kejar ya berangkat aja lah, beli tiket pun dikasih duit sama mertua. Gak ada duit, jujur aja kasih tiket, udah mana sampai ke Jakarta, turun dari bandara, masuk langsung di kos itu, dikenalin sama temen-temennya sepupu istri saya, hanya dikenalin kos itu 300.000 satu bulan. Di situ saya kurang lebih belum 1 bulan 3 minggu saya lamar lagi waktu diterima kerja. Di waktu itu Cynthia hari keempat saya ketemu dia. Jadi waktu itu sudah Cynthia mulai Black. Hari keempat itu saya disuruh hadap dia tanpa bawa CV, tanpa bawa surat lamaran kerja. Cuma tidak pernah Lek, kamu disuruh si Hati itu ketemu pos ini, nomor HP ini, kamu begitu. Itu aja kasih alamat begitu. Ya udah saya malu aja, ada telepon bosnya, langsung naik ke atas 4 lah di rumahnya itu, pokoknya di Batu Meter itu naik. Dilihat saya begini, ya udah, nanti habis ini kamu kerja. Begitu dong. Itu bukti kita dapat hadiah dari Tuhan. Dan kerja di situ saya bukan gampang. Kalau bukan kekuatan Tuhan ya mungkin nggak ada hari ini, mungkin saya udah pulang kampung, jujur aja. Hidup di Jakarta tuh berat banget, nggak gampang. Dari Rupiah kerja dari pagi siang malam tuh boleh bilang nggak ada waktu jedanya buat istirahat, kontak mandi kerjanya. Jujur saya kalau bukan karena firman Tuhan yang menguatkan saya itu waktu itu ya, saya jujur aja udah pulang kampung, mungkin nggak berdiri di sini, bertahan di sini dari 2006. Sudah 16 tahun saya di sini. Nah, jujur kerja di situ bukannya gampang ya, cuma pertama kerja cuma suruh belajar bahan 2 bulan. Bulan ketiga baru suruh ke lapangan. Padahal kita kenal Jakarta aja nggak tahu jalannya. Suruh ke Tanah Abang, suruh ke Mangga Tua, suruh ke Jatinegara. Gimana itu bos bilang? Bener, nggak tahu. Terus saya nggak punya kendaraan bang, pakai mana? Yoi bener, kamu bisa naik motor? Oh bisa bilang. Tapi sih masih SIM kampung. Oh enggak pak, pakai aja. Dikasih nomor 1. Jago mogok lagi. Nggak jalan 5 kilo mogok, jalan 5 kilo mogok. Bayangin sampai saya mau buang ke kuat itu. Nah, tapi saya jalan ini dengan sukacita. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan pasti kasih rencana yang bagus. Bulan ketiga saya kerja, bulan keempat ada hasil. Saya pegang seluruh pasar tradisional yang selain Tanah Abang. Jadi Mangga Tua, Jatinegara, Senen, pokoknya pasar tradisional yang pasar Jaya itu, kecuali Tanah Abang. Lumayan ya. Nah, dari situ saya jadi berkah di situ. Kenapa? Perusahaan itu tambah maju. Amin. Dulu waktu saya pertama kerja di situ ada satu teman saya namanya Sudianto. Acian itu kan atasan saya ya. Dia kan asisten pribadi kok. Saya habis dia baru saya gitu kan. Boleh kita harus kepercayaan kok. Kita 3 orang ini bos, saya sama si Sudianto ini kepercayaan. Si Sudianto ini orangnya juga Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP. Saya nggak jelekin dia. Cuma kelakuannya jadi anak Tuhan tuh mencoreng nama Tuhan. Kenapa dia nggak taat sama istrinya, keluarganya? Waktu saya dengan dia ke Surabaya, habis order gitu, PO, dibilang, "Oleh, kamu mau tidur ya?" "Iya, udah ngantuk tidur." Udah jam 9 dia keluar dari jam lain. Anak Tuhan loh, padahal pelayanan loh di gereja di dekat rumahnya. Terus jam 5 dia ketok pintu. Nah, dari mana? Ya, salah, dia kurang. Udah, saya ngerti aja kan. Karena saya juga begitu dulunya, sebelum sobat juga sama jeleknya, mau cari jablay, peminum, perokok, ya pokoknya udah komplit lah jadi laki-laki gitu kan. Nah,
Pas waktu kerja di situ, suatu ketika di akhir ini diberhentikan tuh jadi asli. Saya nanya, kenapa? Saya di situ kerja, saya orangnya gimana kalau kerja itu sangat fokus ya, sangat fokus, sangat ini, sangat gimana kalau kerja satu bidang itu, saya selalu kejar ujung sana. Ini ya, apa piaranya gitu. Saya nggak pernah mau kerja tuh setengah-setengah. Kerja di situ, oh harus begini, supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita maksudnya dia di bos saya itu kan Konghucu ya, Buddha itu ya. Dia bisa lihat diri kita itu ada Yesus yang bertata di sini kan. Kalau kita kerja di situ jadi berkat, benar. Dulu waktu pertama saya masuk, omset secara kumulatif dari Tanah Abang sama gabungan dengan sebelum saya masuk cuma 180 juta ya omsetnya. Giliran saya masuk tahun kedua, tahun ketiga tidak. Wih, itu kenapa semua tuh waktu itu Tuhan kasih hikmat ke saya. Lah kamu harus begini di kerjaan itu kamu pakai cara ini. Jadi kita di situ jadi tim kreatif gitu untuk promosi satu produk itu sampai gimana maju sampai jujur sampai saya tahun kedua di situ saya kelabakan terima PO sampai banjir pesanan di mana-mana. Saya seluruh Jawa udah habis saya kunjungin. Kalimantan jangan tanya lah kan kamu kita ya. Sumatera habis dulu. Tinggal 2 pulau Sulawesi sama kemudian Pulau tadi. Karena memang kos kesana kan sangat tinggi ya. Saya cover 3 pulau ini aja ya. Jujur aja ya. Komisi saya pertama di bulan keempat itu cuma 250.000 tambah 280, 500 lebih. Bayar kos habis juga. Bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-8 mulai naik habis 2 juta. Masuk tahun kedua, saya dapat komisi 15 juta per bulan. Bayangin aja. Baru kita 2 tahun lah kita kerja situ, udah enak, kerja santai. Terus waktu itu belum ada zaman Android, masih zaman BBM. Ya. BlackBerry itu. Saya beli BlackBerry aja karena ya teman suruh bilang kalau pakai BBM enak, kalau kita BBM tuh gratis nggak perlu bayar. Kalau SMS kan per kita kirim kan bayar duit nih. Kalau beli BBM aja saya bilang saya nggak bisa pakai masa kecil begini ketik-ketiknya susah amat. Saya bilang udah beli aja kalau enggak nanti suruh bos beliin katanya. Enggak saya bilang. Akhirnya bos benar dibeliin satu yang merek apa tuh yang Gemini yang dulu pertama ini. Gemini ya. Gemini tadi dibeliin satu. Masih bego pakainya. Begini. Nah di situ saya jadi berkat. Dan waktu itu saya jujur aja ya, ketaatan bukan berbicara kita bagaimana itu kita sebagai seorang anak Tuhan itu harus gimana enggak. Kadang-kadang dalam ketaatan itu untuk perkara kecil kita sebagai anak Tuhan di luar aja kadang-kadang kita nggak bisa. Contoh paling gampang. Lampu merah aja kita bicara. Kita lampu merah aja. Bilang sama sebelahnya gua. Kayak tadi saya sampai di situ tuh yang Roxy. Jamblang gitu. Yang mau ke arah itu ya. Saya berhenti sama anak saya. Pas lampu merah, saya orang memang taat pada peraturan ya. Jarang mau nerobos, jarang lawan arus. Meskipun ada ya. Tapi kalau lampu merah saya pernah terobos jujur ya pada hari ini ya. Kenapa? Saya orangnya taat pada peraturan. Gak mau kiranya tuh kita anak Tuhan main ajar aja lampu merah. Nggak ada hijau, nggak ada merah, kayak buta warna gitu, terobos aja gitu, ya kan? Itu satu paling simpel, betul? Tapi lagi nggak ada salah, ketaatan cuma satu kata loh. Tapi prakteknya di lapangan banyak anak Tuhan nol besar. Gitu ya. Jadi sama yang kelihatan aja nggak taat, apalagi sama yang nggak kelihatan. Apalagi nggak kelihatan kan? Dia pikir anak raja. Satu lagi nih. Anak raja. Satu lagi ketaatan. Anak raja hebat. Satu lagi ketaatan nomor 2. Perihal kebiasaan kita merokok. Memang di Alkitab nggak ada Tuhan bilang, anakku nggak boleh merokok, nggak ada. Tapi sebagai anak Tuhan kita mesti tahu bahwa kita ini apa? Bait Allah. Bait Allah itu seperti apa? Kayak mimbar. Kalau kita bicara di mimbar kan ada podium tuh, ada batasnya nih. Ini hati ini namanya itu bait Allah. Bayangin kalau kita merokok, contoh lah bait Allah kalau kita jaga kebersihannya, kelihatan kumuh gitu, gimana orang yang lihat kita tampilannya, casing kita. Ya.
Kita bilang, oh kita dibela Allah, gua merokok, nggak ada yang tahu kok. Tuhan nggak tahu kok, nggak ada firmannya. Tahu. Memang tidak ada firman, tidak ada ayat yang mengatakan begitu, tidak ada. Tapi harus tahu, waktu merokok kita merusak organ tubuh kita. Sudah banyak di YouTube tuh yang tentang paru-paru dimasukin asap rokok, paru-parunya pelan-pelan menghitam. Nah, baru namanya kanker paru. Kanker ini apa namanya tuh? Khusus. Kanker hati, merembet ke kanker hati, liver, masuk lagi teman-teman. Pokoknya semuanya rusak organ kita. Padahal kita tahu fungsi tubuh, 5 organ tubuh itu sangat penting. Ginjal menyaring kotoran dan menutrisi seluruh tubuh kita. Paru-paru fungsinya apa? Menetralisasi racun. Jantung memompa kita supaya kita ada nafas. Ya kan? Semua ada fungsi. Hati, ya hati kan tentang keadaan kita, mood kita. Semuanya punya fungsi masing-masing. Kalau bayangin salah satu rusak kan nggak beda. Kayak naik motor. Nah, motor kita ada 2 ban belakang kempes. Enak nggak jalannya? Tapi nggak enak. Ya, semua tuh ada namanya perbedaan antara firman Tuhan dengan praktek kita di lapangan. Nggak bisa sembarangan, benar. Saya dulu juga mantan bukan orang yang harus Tuhan, enggak. Semua orang tuh yang bisa mengenal Tuhan itu yang sudah dipilih seperti kalau ini tadi dipilih, pasti Tuhan punya rencana. Pasti. Nggak ada yang namanya Tuhan Kristen gue pilih si ini Berian, nggak mungkin. Karena nggak mungkin Tuhan pilih kamu itu cuma Kristen doang, nggak ada sejarah. Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera buat kita semua. Di dalam Alkitab tuh ada 3 ayat yang saya ambil tuh, ya, yang tentang ketaatan tadi. Di Daniel 6 ayat 11b. Kita baca ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bayangin Daniel, tadi ada jendela yang menghadap bait Allah kan, berlutut tadi 3 kali. Kenapa? Dia menentang raja itu, Nebukadnezar ya. Supaya nggak nyembah Tuhannya Nebukadnezar. Dan satu lagi dari Daniel ada temannya 3 orang SMA. Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego itu. Mereka tuh nggak mau nyembah Tuhannya si Nebukadnezar itu ya. Mereka lebih rela dibakar loh bayangin loh. Dibakar tapi nggak mati kan? Nggak mati. Itu kejadian benar kan? Nyata. Artinya apa? Di dalam ketaatan Tuhan itu ada penyertaan. Amin. Ketaatan itu mendatangkan penyertaan. Penyertaan tuh macam-macam. Bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan orang yang sudah mati nggak ada keturunan, bisa ada keturunan. Orang yang pengangguran bisa ada kerjaan. Tidak. Benar nggak? Pasti mujizat itu di dalam ketaatan itu yang sederhana tadi. Contohnya yang tadi saya bilang tadi, kita terus lampu merah. Karena kita nggak taat dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Tuhan di dalam imamat, di dalam bilangan itu kan banyak peraturan tuh di zaman Alkitab lama itu. Di situ Tuhan bikin banyak hukum-hukumnya. Kenapa Tuhan bikin banyak hukum, banyak peraturan? Supaya apa? Supaya di muka bumi itu ada satu pemerintahan yang dipimpin oleh manusia. Supaya manusia tuh bikin keteraturan juga sesama manusia. Kalau kita tidak hidup di muka bumi nggak ada peraturan, yang terjadi apa? Kegagalan, chaos. Ya, terjadi kanibalisasi, saling bunuh, saling pantai, barbar semua. Nggak ada keteraturan, benar? Bilang, kalau nggak ada misalnya tonton tata susila aja kita bilang. Kalau kita nggak taat dengan peraturan tata susila, semua orang boleh terangnya mau di jalan. Benar? Kalau nggak ada peraturan, nggak ada namanya laki-laki sama perempuan semua bugil aja di jalanan. Apa jadi nyaman dunia ini? Ya kan? Sama aja kan? Sama jadi nyaman aja kan? Terus kalau kita nggak patuh pada peraturan lalu lintas, kita pas terobos, datang satu mobil, habis kita mati konyol. Yang rugi siapa? Kita juga kan?
Padahal sederhana loh ketaatan itu. Satu lagi, contoh kita tidak taat. Kita dari Sabtu udah siap-siap nih besok ibadah nih. Kita di sini kan sudah mau, ini kan semua udah Kristen ya, nggak ada Buddha kan ya? Ya, Tuhan. Amin. Kita Sabtu sudah prepare nih, wah besok ibadah nih jam berapa, oke lah. Pagi kita siap nih, hati kita sudah boleh kita berangkat besok ibadah. Tapi ketika pagi harinya kita mau berangkat, di rumah ada anak kita yang bikin kita emosi, ya. Ada yang malas bangun, benar nggak? Karena pikirnya minggu. Ada yang malas bangun, ada yang telat, ada yang nggak sarapan lah. Pokoknya itu yang bikin kita mood pagi-pagi udah rusak. Bayangin, kita dengan hati yang dongkol sampai ke gereja menyembah Tuhan, kita nggak ada berkat, jujur aja. Kenapa? Kan Tuhan udah bilang, selesaikan masalahmu dulu, baru boleh cari aku kan. Gak bisa sembarangan kan. Kalau kita dari rumah udah dongkol gitu, oke, dalam hati kita taat, karena apa? Itu kayaknya suatu kewajiban. Kayak dari seberang kan sehari 5 kali loh. Di depan rumah saya jujur aja ya, kadang-kadang saya sampai blur loh lihat orang yang sampai blur. Saya pernah seharian duduk di depan konter istri saya pagi, oke lah, subuh kita nggak lihat lah ya. Dan siang, sore, malam, jam 9 sampai maghrib. Saya kadang-kadang blur, ini yang lewat ini siapa yang putih-putih ini pakai itu kan? Kok mereka begitu rajin loh? Kita tahu, Rajin, 3 jam doang kita kadang-kadang mungkin akibat bawaan dari rumah, kita lupa dengan hadirat Tuhan, Ya, lupa betul. dengan penyembah Tuhan, lupa pokoknya sampai di gereja muka udah kayak apa, kalau udah makan asam gitu, wah udah begini kan. Cobalah kita selesaikan dulu ya masalah kita di rumah. Nah, kadang-kadang kita belajar taat, tapi tidak gampang. Belajar taat tapi tidak gampang sama sekali. Ya. Kita jujur aja ya, sebagai manusia yang rohani masih tidak punya daging, kalah dengan Yesus. Kalah dengan Tuhan Yesus. Percaya nggak? Coba di Alkitab itu ada satu ayat. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 8. Ya 8. Filipi 2 ayat Itu hebat banget. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mau nggak kita seperti itu? Nggak mungkin bisa. Dia Tuhan loh, masih rela sampai taat. Pada waktu doa di Getsemani, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Sampai dia berdoa sampai keluar darah. Karena takutnya dia sebagai manusia. Tapi dia tetap taat. Tapi biarlah kau ini, biarlah jadi kehendak Bapa, kehendak dia. Dia taat aja. Padahal waktu dia ditangkap, di situ Yesus sudah digebukin loh. Tentara Romawi itu, ya dihajar, cambuk. Kita nonton Passion of Christ itu, saya jujur di situlah awal mula saya bertobat di situ. Waktu Yesus dicambuk itu, saya lihat punggung ini ditarik sama cambuk itu, saya bilang gila, ini salib tangan ini tentara Romawi. Di situlah saya dijamah. Amin. Karena padahal saya jujur aja ya, kakek saya sih aslinya Kristen, tapi giliran sama saya semua pembenci Kristen, pembenci semua. Pokoknya ketemu yang begini, gitu aja. Saya nggak tahu nih sekarang saya jadi anak satu-satunya nih yang benar-benar ikut Tuhan. Saudara saya semua masih begini, ya biarin lah. Tapi setelah saya selalu berdoa sih supaya mereka juga akan dilawan oleh Tuhan. Pasti. Kenapa? Pasti. Tahu sendiri, kita kalau hidup di dalam dunia yang fana ini, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, nggak bakal survive. Saya berani katakan. Benar. Ya. Contoh pokok saya, dia di KTP sih Katolik ya, tapi kehidupannya masih nggak jauh daripada yang itu. Selalu bilang saya bisa nujum, ini kata orang Kalimantan bisa nujum itu, bisa meramal pakai ini, biarin aja. Kuamia. Kuamia itu bisa gini gitu, saya biarin aja. Dan terjadi apa? Dia punya rumah 3, mobil 4, ambruk semua dalam 1 tahun. Pokok saya punya rumah 3, mobil 4. Tahun kemarin ambruk semua, hilang semua. Sekarang dia numpang di rumah bininya yang kedua, bayangin aja. Kalau punya Tuhan. Saya juga pernah ambruk, usaha pernah, tapi puji Tuhan masih bertahan. Ya.
Itu bukti apa? Bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan ketaatan tuh bukan berbicara kita harus selalu gimana tampil terlalu rohani, nggak usah, hidup normal aja. Hidup normal aja. Yang penting kita tidak melakukan yang tidak disukai Tuhan, udah cukup. Ketaatan itu pasti ada penyertaan. Itu saya selalu Pasti. pegang sampai hari ini. Contoh nih, istri saya ya. Waktu beberapa tahun yang lalu kita di gereja lama tuh kan setiap akhir tahun, misalnya besok dan malam tahun baru nih, kan di gembala ini kasih surat resolusi namanya tahun depan ya. Istri saya ada 4 resolusi yang saya ingat, termasuk saya tamal lagi tadi. Jadi apa yang di pikiran saya dengan istri itu sama, karena kan kita sinkron banget itu. Dia berdoa punya rumah, punya mobil, Amin. punya usaha, Amin. dan matanya bisa ganti. Terus saya kan matanya lakukan peluru gitu, kaca gitu kan, Tembak. kena peluru emas nama angin. Oh iya. Oh, ini be apa? Pelornya mimis ya? Ya, Pelornya namanya mimis ya? yang itu ya. Iya, itu bahaya. Jadi ada peluru nyasar itu mental ke mata dia. Oh. Dan puji Tuhan pantannya sudah terpenuhi loh. Pada resolusi itu. Weh. Punya rumah, punya mobil. Matanya tahun ini di 9 juta pasang lagi. Kayaknya resolusinya terwujud semua. Kenapa? Jadi saya orangnya sangat rohani. Itulah bukti ketaatan kita. Kalau kita benar-benar mau jadi berkat ya harus begitu. Nggak ada cara lain. Nggak ada Tuhan, ikutin jalannya, terima panggilannya, udah selesai. Yang tadi kan terima panggilannya kan, benar kan? Semua ditambahkan kepadamu. Iya. Mau anak dikasih anak kan? Iya. Istri bertobat juga kan? Coba. Iya kan dikasih semua kan? Ya. Karena dia apa? Taat tadi. Papa mama. Nggak ada kata lain, cuma taat dong. Amin. Kalau saya jujur aja nih, masih bajingan begini, tapi saya anti melakukan kejahatan. Iya dong, jangan. Benar. Kita istilahnya sekarang usaha boleh dibilang di luar sana ini banyak yang sudah tanda kutip bangkrut, banyak utang, ada yang jual villa yang 8 juta, 8M dijual 3M. Oh, banyak sekarang. Ini villa yang di Bogor 1,5M dijual Lelang. 600 juta. Murah-murah tuh. Buat apa? Buat nyambung hidup. Bayangin aja bayar utang. Tapi kalau kita punya yang tanah di atas sana yang sumber berkat kita, Wis. saya nggak pernah takut jujur aja. Jujur saya punya usaha juga tahun kemarin sejak corona itu di 6 bulan pertama itu babak belur. Operasional lebih besar daripada pemasukan. Kenapa? Kan kebutuhan rumah tangga bisa direm nggak? Nggak bisa. Cicilan TTP-nya bisa dipending nggak? Nggak bisa. Yang nggak ada siapa? Kolektor. Kan? Cicilan mobil, cicilan motor bisa nggak direm? Nggak bisa. Ya kan? Jadi kos kita tuh lebih besar daripada keuntungan kita. Saya jujur aja dari tahun kemarin awal corona dari bulanan sampai hari ini udah berarti kurang kita itu udah 2 tahun ya. Rugi udah di atas 100 sudah lewat itu ruginya. Tapi saya masih bisa tahan. Nah, kenapa? Karena saya selalu Tuhan, saya selalu yakin kalau kita taat, Tuhan pasti siapkan hadiah buat kita. Amin. Gak mungkin dia kasih kita itu istilahnya bapak kasih minta roti dikasih ular, gak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin itu. Saya udah alami berkali-kali jatuh bangun. Nggak mungkin. Saya jujur aja ya, kerja saya sekarang ini cuma sebagai agen oli ya. Sejak corona itu terjadi di Indonesia, boleh dibilang kita kan usahanya retail nih, bengkel-bengkel nih. Yang kena dampak bukan saya sendiri, bengkel juga terpukul parah. Kenapa? Ada yang dulunya tiap kali gajian ganti ini itu, wow, kan nggak ada corona nih, income masih aman kan, ganti ini itu. Tapi setelah corona terjadi, yang ganti olinya tiap bulan bisa jadi 3 bulan. Spare part, oh masih bisa dipakai katanya, bayangin. Padahal mestinya sudah diganti kan. Nah, jadi terjadi dampaknya bukan ke saya kita doang, semua kena. Bengkel juga terkubur, sampai ada yang berapa bengkel saya oleh sampai nggak punya duit lagi buat bayar utang. Akhirnya saya ikhlasin lah, apa-apa. Saya nggak sanggup bayar lagi, mau gimana? Kita mau teror dia. Paling kita bilang ya Tuhan, aku ikhlasin ya.
Banyak kejadian saya berapa orang ada 1, 2, 3, 8 bengkel yang saya dikelasin semua, nggak usah bayar udah. Bengkel orang Chinese, bengkel orang Batak, bengkel orang Jawa. Dia istilahnya kehidupan mereka lebih miris daripada kita loh anak Tuhan. Jujur aja. Lihat kita tahu lah namanya orang Batak, imannya seperti apa. Kita nggak jelekin ya. Tapi mereka kan punya karakter yang beda dari kita orang Chinese. Kita orang Chinese itu mungkin lebih sopan. Ya, Maka mau bagus imannya AKBP ya. kan kalau kita orang Chinese mungkin penampilan lebih low profile lah, lebih kelihatan lebih lama dari muka. Tapi orang Batak muka tuh rata-rata sangat. Tapi hatinya Hello Kitty. Enggak juga. Enggak juga. Itu kalau mereka sudah marah gitu, binatang bukan 12 lagi bisa 24 binatang itu. Begitu ya. Betul session. Sampai kita hampir berantem juga sering. Hanya kita ampuni dia. Kerja. Semua kena dampak. Iya. Benar kan? Semua kena, nggak ada yang nggak kena. Kena gara corona. Nah, puji Tuhan kan tahun ini sudah mulai ada pemulihan kan. Iya dong. Usaha udah mulai bangkit. Ya, Dan kita cuma berharap lah Tuhan buka jalan semua. Amin. Dan kita semua bisa menikmati lagi. Mata aja dulu kan. Ya. Ya pengangguran nggak usah khawatir. Tuhan pasti kasih kerja. Amin. Ya, usahanya lagi mandek, Tuhan pasti buka jalan akan naik. Nggak ada namanya tuh perencanaan Tuhan tuh yang sia-sia. Nggak ada. Yes. Saya selalu percaya ya. Kayak istri saya tuh yang resolusinya 4 itu 4-nya terkabul. Padahal di zaman di tahun-tahun sulit begini loh. Benar loh. Ini tahun kedua ini benar-benar paling sulit kan. Sejak Omikron meledak tuh banyak yang tumbang. Ada yang bengkel itu satu hari cuma dapat 10.000, percaya nggak? Dari pagi buka sampai jam 9 ya tutup cuma dapat 10.000 loh. Percaya nggak? Dari mana? Dari orang isi angin 2.000, 5 orang. Ada yang punya bengkel satu, kontrakan satu, ya. Akhirnya berapa? Kontrakan nggak mampu bayar, gabung sama bengkelnya, bengkel ditutup, tidur di kota yang bengkel paling sepanjang yang 5 meter gitu, jadi ditutup sini buat tidurnya, di situ buat bengkel. Kan begitu. Sampai dia masih utangnya habis 1 juta, udahlah, ambil aja bang, kalau sampai. Akhirnya bukan apa kita sampai hari ini masih bisa nikmati makanan ini, nggak bersyukur kita? Iya. Ya. Apa kita kurang bersyukur atau nggak mau bersyukur? Iya. Benar nggak? Mereka boleh dibilang sudah makan Indomie udah berbulan-bulan loh. Sebelumnya bisa Udah makan. berbulan-bulan loh. Kita masih bisa nikmati. Sebelumnya bisa Nasi makan. goreng enak loh. Kalau yang kayak di yang perang nih Rusia, Ah, ya. nah dia boro-boro bisa bikin makan. Bayangin aja. Bikin hidup. Bayangin aja. Dia bikin hidup. Ya. Dia nggak mikirin makan. Bayangin aja. Dia kali dengan kayak 80 Ah. ngomong. Apa kita nggak mau bersyukur kalau Tuhan kita itu baik gitu? Ya kan? Alangkah berdosanya kalau kita sampai hari ini bilang oh Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu nggak jaga kita, Tuhan nggak berkati kita. Jangan salah loh, Tuhan tuh banyak berkat loh. Saya pernah dengar satu YouTube itu Agustinus, siapa itu udah lupa. Konsep dunia itu menciptakan uang itu yang bikin kita kadang-kadang lupa diri ya. Kenapa? Konsep uang itu bikin ukuran manusia itu jadi ada levelnya. Kelasnya. Padahal Tuhan tidak menciptakan uang. Ya. Tuhan menciptakan apa? Di Kejadian itu ada 4 sungai. Sungai Tigris, Sungai Efrat, Sungai Pison, satu lagi sungai saya lupa. Edon. Ya, sungai apa? Edon. Kata dia. Yang mengalir menuju emas itu Sungai Pison. Di situ dia mengalir banyak berkat. Banyak emas. Buktinya apa? Dunia ini, bumi ini isinya banyak emas kok. Apa kita nggak bisa ngelola kan? Ya. Indonesia itu negara super kaya kalau bilang dunia di Yeah. seluruh dunia. Cina mah nggak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Amerika nggak ada apa-apanya. Ini dunia Indonesia yang banyak banget. Tapi dikelola dengan baik kan? Iya. Enggak kan? Iya. Jadi konsep dunia itu menciptakan uang itu apa? Dibikinlah satu. Di situlah kita dikelompokkan orang kaya, orang miskin. Orang miskin sekarang jujur aja makin miskin kan? Orang kaya makin kaya enggak? Coba saya kasih ilustrasi aja. Saya punya
deposito 10 miliar. Nah, 1 miliar lah, nggak usah terlalu tinggi, 1 miliar. Bunganya 1 bulan belasan juta kan? Ya. 1 miliar. Dia cuma pakai uang bunganya doang bisa hidup. Bulan sekarang dia taruhlah dia sebulan apa 15 juta, dia pakai 10 juta, berarti kan masih 5 juta tuh bunganya tuh. 10M tambah 5 juta, tambah lagi nggak depositonya, yang roll up tuh, tambah terus. Anak bisa miskin, nggak mungkin miskin. Kecuali dia judi, kecuali dia hamilkan uangnya, biar bini kedua, ya kan, habis. Tapi kalau orang miskin, saya pertambahan di janda itu, saya cuma punya dinar, 2 dinar doang. Itulah uang saya yang paling besar buat dia. Hanya yang diterima berkat dia terima dari Tuhan. Bukan orang kaya yang sombong tadi kan. Berarti yang diterima Tuhan apa? Makanya kadang-kadang kita harus tahu ya, doa orang miskin itu lebih maju daripada doa orang kaya. Belum tentu. Tapi salahnya karena konsep orang kaya kan lebih dihormati karena kekayanya. Pikirnya dia paling wah. Itu ukuran dunia. Tuhan beda, biasa kebalikannya. Ukuran dunia selalu terbalik, ya kan? Ukurannya Tuhan, benar kan? Nah, jadi begitulah yang bisa saya bagikan tentang ketaatan tadi. Mungkin agak melenceng dari temanya, tapi memang itu yang sering kita jumpai di kehidupan kita sebagai manusia ya. Nah, kadang-kadang begitulah kebelangan Tuhan. Ya contoh tadi aja, nggak tahannya itu. Taat saja ya. Cuma taat doang tuh, nggak susah. Di situ waktu saya pemilih apa tuh pria sejati kemarin ada satu kata yang bikin saya berbentan hari ini tergugah ini. Katanya begini, 1 on ketaatan lebih berharga dibandingkan 1 ton doa. Betul. Bayangin aja, 1 on ketaatan nih lebih berharga dari 1 ton doa. Betul. Doa 1 ton nggak ada ketaatan. Bayangin aja, itu katanya bikin saya merinding sampai hari ini. 1 on kita taat doang loh. Dibanding kita doa berbusa-busa. Betul kan? Kita doa berapa terak itu nggak didengar Tuhan, tapi kalau kita taat aja, monggo Tuhan lewat aja. Ya benar ya, Tuhan pasti curahkan berkat ke kita. Amin. Oke, begitu aja yang bisa saya bagikan. Saya bisa berkata kita semua. Haleluya, luar biasa.